wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Fi suratul Ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai semenjak maghrib sore kemarin, maghrib kemarin, kita melantunkan takbir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih takbir. Nanti tambah lagi 3 hari nanti. Itu namanya hari tasyrik, yang 3 hari lagi itu. Itu semuanya dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Kita berharap syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hati menyampaikan wasiat untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Idul Adha yang berbahagia, ada 3 ibadah yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji, yang pada hari ini jemaah haji melaksanakan melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, sampai kepada tawaf ifadah di Masjidil Haram, sa'i dan segala macamnya itu. Kita mendoakan mudah-mudahan jemaah haji kita selamat kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah yang kedua adalah kita melaksanakan sholat Id yang dianjurkan di lapangan. Untuk apa? Syiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disiarkan agama Allah. Dan yang ketiga, setelah sholat ini kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan pelaksanaan itu nanti dapat berjalan lancar untuk kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khutbah kita pada hari ini saya akan sampaikan 4 macam oleh-oleh pelajaran daripada Idul Adha. Apa yang 4 macam itu? Yang pertama, hidup itu adalah penuh dengan ujian. Itulah yang dilalui oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ketika seorang ulama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, Nabi Ibrahim itu adalah diberikan predikat Khalilullah, kekasih Allah. Jadi yang mengatakan kekasih Allah itu siapa? Allah sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Ya, bukan beliau yang menyampaikan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ibrahim itu kekasih Allah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, apa rahasianya Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah?
Kata beliau, Nabi Ibrahim itu sanggup menghadapi ujian pil pahit yang amat berat. Apa? Pertama, diuji dengan dibakar oleh umatnya, dibakar oleh masyarakatnya. Siapa yang bilang dibakar itu? Al-Quran sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 68. Qalu harrifu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia, kata Raja Namrud. Dia sudah merusak Tuhan-Tuhan kita, bakar. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, setelah kayu di semuanya dikumpulkan, masyarakat sudah berkumpul membakar Nabi Ibrahim. Pada saat itulah datang malaikat Jibril kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan saya? Nggak perlu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi wakil. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal kalau kita lah seperti itu, Bapak sekalian, kita akan minta tolong. Tapi Nabi Ibrahim begitu kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim pun dilemparkan dalam api yang besar. Allah berfirman kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin, selamatkan hambaku Ibrahim. Bulu rama Ibrahim pun tidak terbakar. Kedinginan dia, Pak. Itu adalah suatu keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Ibrahim sangat kuat akidahnya, sanggup menghadapi ujian berat. Bahkan di dalam Al-Quran, selain bertitel Khalilullah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, diceritakan 69 kali disebutnya dalam Al-Quran dalam 24 surat, Pak. Bayangkan itu. Begitu mulianya Nabi Ibrahim, sampai kita sholat pun selalu menyebut nama Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang kedua yang diterimanya adalah Allah suruh hijrah dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Bawa bayi kamu yang baru lahir, Ismail, anak-anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu 86 tahun, Pak, menunggu kehadiran bayi. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang soleh, ya Allah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Bawa anakmu. Ciptakan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku di tempat yang tidak mempunyai tanaman, di rumah Engkau, ya Allah, Baitullah. Bapak Ibu sekalian, jarak dari Palestina ke Makkah itu 1.500 km. Bayi yang merah bawa oleh Ibrahim dengan Siti Hajar, ditinggalkan dalam tempat yang tidak bertuan, tempat yang kosong gersang, yang sekarang tempat itu bernama Safa dan Marwah, dekat samping Masjid Haram. Turun. Abang tinggalkan kami di sini, Bang. Nggak kasihan abang nengok kami tinggal di sini, Bang. Nggak ada ngomong Ibrahim itu. Rela abang meninggal kami di sini, Bang. Nggak ada jawaban. Satu pertanyaannya yang dijawab oleh Nabi Ibrahim. Apakah abang ini meninggalkan kami di sini perintah Allah? Iya. Lalu Siti Hajar, kalau Allah lah yang meninggalkan kami, menyuruh di sini, kami yakin Allah tidak akan membiarkan kami seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah selesai ujiannya? Belum. Anaknya menangis, air tidak ada, bekal sudah habis, bolak-baliklah Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah, habis tenaganya. Pada poin yang ketujuhnya,
lari kecilnya yang ketujuh, malaikat Jibril mengipaskan sayapnya, keluarlah mata air dari bumi, itu disebut dengan Zamzam. Sini, lumpuk semuanya. Jadilah mata air, dan mata air itu sekarang namanya sumur atau air Zamzam, air keajaiban. Bayangkan, terjadilah kehidupan. Siti Hajar pun dapat menerima tamu, menerima para pedagang, dapat membeli air. Hiduplah Siti Hajar, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Coba, ayah siapa yang tidak hancur hatinya, tapi karena itu perintah Allah dia laksanakan. Allahu Akbar, walillahilhamd. Sudah selesai ujian Ibrahim belum? Bolak-balik Palestina, Mekah, bolak-balik. Ujian yang ketiga, Allah perintahkan supaya apa? Supaya anakmu itu disembelih. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ulama tafsir mengatakan ketika dia sudah dapat berusaha, ada yang ulama mengatakan 13 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Sedang enak-enaknya lah punya anak. Datang perintah Allah untuk menyembelihnya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku lah. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ayah dalam mimpi Allah menyuruh engkau dikorbankan, disembelih. Nah, bagaimana pendapatmu nak? Coba Bapak bayangkan Pak. Ayah siapa yang tidak akan hancur hatinya? Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah ayah, firman Allah, ya laksanakan ya. Insyaallah aku akan dapat dalam kesabaran. Cuma sebelum ayah menyembelih saya, ada permohonan saya ya. Ikat kaki tangan saya nanti ya, supaya saya jangan bergelepar-gelepar nanti. Asah pisau itu tajam-tajam ya, jangan sampai sakit saya nanti rasakan. Coba bayangkan Pak, hancur. Ya, baju saya ini jangan sampai kena darah ya. Nanti nampak oleh ibu, nanti hancur hati ibu. Allahu Akbar. Berlinang air mata. Mulailah Ibrahim melaksanakan penyembelihannya. Tak mau masuk pisau itu Pak. Setajam-tajamnya pisau tak bisa. Allah ganti dengan bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Pada innahu bizibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Malaikat pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahilhamd. Begitulah sejarahnya Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, berhasil menempuh ujian berkali-kali. Jadi kalau kita mau sukses itu tidak ada hidup itu yang senang aja Pak. Banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Saya selalu sampaikan dalam berbagai ceramah, dalam berbagai pengajian di anak-anak sekolah kita, mendaki dulu baru menurun. Ini anak-anak kita sekarang mau menurun aja Pak, mau senang-senang aja. Akhirnya berjumpa dengan pendakian. Mendaki dulu. Lalui cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dulu. Hidup itu adalah ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pelajaran yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya engkau telah kami berikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, dirikan salat. Salat yang mana? Ulama tafsir mengatakan itu salat wajib dan salat sunat karena Allah. Tapi ada ulama tafsir mengatakan salat di sana adalah salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Korban itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu banyak nikmat Allah. Tidak terhitung nilainya, Pak. Di badan kita saja tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ada orang yang pergi ke Singapura berobat, Pak, hanya untuk mengedipkan matanya. Matanya nggak bisa berkedip. Berapa biayanya? 400 juta. Bapak Ibu mau 400 juta atau 3 juta 200? Maka jangan pikir-pikir berkorban itu. Kata Rasulullah dalam satu hadis, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kemampuan tapi tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Begitu pentingnya ibadah korban. Alhamdulillah, di negeri kita ini sudah banyak perkembangan, banyak peningkatan untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila Ibrahim menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anaknya dilahirkan dan dibesarkan karena Allah. Ismail rela berkorban juga untuk melakukan perintah Allah. Lalu saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk menegakkan agama Allah? Hikmah terbesar dari ibadah korban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi untuk Allah. Hari ini pengorbanan yang kita lakukan tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana dengan melaksanakan ibadah korban. Menyembelih seekor kambing untuk 1 orang, menyembelih seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Setiap bagian akan menghasilkan, akan mengeluarkan uang 3 juta lebih. Artinya, jika setiap kita menabung 10.000 sehari, maka tahun yang akan datang kita semua akan menjadi peserta kurban. Tapi anehnya, kita dalam menyediakan uang untuk korban banyak berpikir-pikir. Untuk pulsa telepon kita habis 10.000 satu hari. Untuk rokok habis 50.000 satu hari. Untuk korban berpikir-pikir, Pak. Inilah yang perlu kita rubah untuk masa yang akan datang. Sehingga apa? Ada juga yang berpendapat, saya sudah berkorban 10 tahun yang lalu katanya. La ilaha illallah. Itulah yang perlu kita tingkatkan. Semangat rela berkorban, semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah kita disuruh mencontoh keluarga Nabi Ibrahim, mampu melahirkan keluarga teladan. Ibrahim ayah teladan, Siti Hajar istri teladan, Ismail anak teladan. Payah Pak mencarinya seperti itu tuh. Sampai-sampai Ibrahim pun anaknya menjadi nabi. Disebut dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seperti apa suami teladan? Suami teladan adalah cerdas. Makanya kita laki-laki ini harus cerdas, Pak. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin daripada wanita. Harus cerdas. Kalau kita kalah kita oleh istri kita, habislah kita. Seorang suami harus cerdas. Mana yang benar, mana yang salah. Cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suami yang teladan apa lagi? Taat beribadah kepada Allah, rajin ke masjid beribadah salat 5 waktu. Banyak orang tua sekarang, ayah-ayah sekarang, pergi ke Jumat sekali seminggu, sekali Jumat saja, Pak. Itu pun terlambat pula datang. Mencari tempat bersandar, sudah keluar air apanya keluar. La ilaha illallah. Datang anaknya, ini ayah harus tidur. Itu kah ayah teladan? Perginya lambat, pulang cepat. Jangan. Ibrahim adalah seorang ayah. Ayah yang teladan, ayah yang taat beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siti Hajar, istri teladan, sabar. Coba bayangkan berapa beratnya pengorbanan Siti Hajar. Bisakah sekarang lahir Siti Hajar baru? Sabar. Apapun yang tingkah laku suami, sabar. Kurang belanja, sabar. Pemarah, sabar. Kurang belanja, sabar.
Ini keluar kepala orang, ada uang abang saya. Nggak ada uang abang di tenda. Nggak sabar dia, Pak. Seorang istri patuh kepada suami, jangan neko-neko pada suami itu. Buat air pun nggak bisa. Coba bayangkan, patuh kepada suami itu, jangan banyak masalah. Ya, bahkan ada orang yang datang ke rumah saya, nggak mau hormat istri saya, Pak. Alasannya apa? Alasan istri itu saya lebih tua daripada kamu. La ilaha illallah. Setua apapun ibu dengan bapak tuh harus patuh. Patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi istri teladan mampu menjaga kehormatan diri. Ya, mampu menjaga kehormatan diri. Jangan sampai dalam punya suami jadi suami lagi terjadinya perselingkuhan. Ini banyak sekarang, Pak. Maka banyak sekarang terjadi persoalan-persoalan, suaminya berjudi, suaminya minum keras. Kenapa? Di rumah anda betah, menjadi pelarian dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ismail anak teladan. Mana anak-anak teladan sekarang? Ismail patuh kepada orang tua, taat beribadah. Coba tengok di masjid dia. Mana ada yang remaja-remaja itu? Mana dia perginya? Yang ada di masjid yang 60 tahun ke atas, yang calon-calon mati aja, camat-camat aja. Mana yang remaja? Mana? Widik-widik remaja mana perginya? Sekuat ini tak ada lagi, Pak. Gawat kita sekarang, Bapak sekalian. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada apa? Siksaan api neraka. Ismail patuh kepada orang tua. Apalagi Ismail tidak pergi dia kepada pergaulan jahiliyah. Pergaulan terus sekarang ini kita masalahkan. Gara-gara HP ini, la ilaha illallah. Orang sudah menghalalkan segala cara. Oleh karena itu kami menghimbau kepada anak-anak kami para remaja. Hidupmu masih pagi, jangan sampai bunga layu sebelum berkembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, haji adalah simbol persatuan dan persaudaraan. Coba lihat, satu-satunya agama di bumi ini yang mampu mengumpulkan jutaan umat manusia hanya Islam. Coba cari agama lain yang bisa mengumpulkan 3 juta lebih. Sama-sama tawaf, sama-sama wukuf di Arafah, sama sa'i, sama melontar, sama malam di Mina. Itulah yang sesungguhnya persatuan dan persaudaraan. Nah, ada berantem, Pak. Walaupun dia orang tinggi, orang besar, orang Afrika, orang Eropa, sama. Mereka bersatu, mereka kompak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat persatuan itulah yang harus kita bawa di kampung kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Kita dipayah bersatu juga. Kumpulkan untuk saudara Idul Fitri, Idul Adha aja ke sini 1 RK saja susah. Coba yang kan. Kita berkorban bersatu, tapi apa buktinya? Untuk menyatukan ini saja susah payah. Bayangkan. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang lain. Kenapa timbul persoalan persatuan? Egonya besar masing-masing, merasa berjasa, merasa dia yang paling benar, merasa ini segala macam. Tidak boleh begitu. Kita adalah bersaudara. Jangan mengedepankan ego kita masing-masing. Mari ke depan kita tingkatkan persatuan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tidak ada lagi, Pak. Ini orang luar, ini orang kampung, ini orang kota, nggak ada. Sama semuanya. Jadi jangan sampai kita terjadi perbedaan. Itu kan bukan orang kampung kita. Itu rusak, Pak. Satu kita, Pak. Mari ke depan tingkatkan persatuan dan persaudaraan. Inilah oleh khutbah Idul Adha pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan segala hajat kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami jemaah Idul Adha pada hari ini, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Sehatkan kami semua, ya Allah. Sehatkan keluarga kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Masukkan kami ke dalam hamba yang Engkau cinta, ya Allah. Balaslah amal ibadah jemaah kami ini, ya Allah, yang ikut berkorban pada hari ini, ya Allah, yang ikut berimpak pada hari ini, ya Allah. Balas dengan pahala yang berlipat ganda dan kedua rezeki yang melimpah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna bil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.